Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Firin Faza dengan NIM 4212501014 dari kelas Meka Pagi 2A semester 2. Di sini saya akan membuat tugas minggu ketiga dari mata kuliah pemrograman berbasis komputer yang terdiri dari dua, ada praktikum 3 dan tugas 3, yang dimana praktikum 3 ini membuat aplikasi konversi suhu dan tugas ini membuat kalkulator bilangan kompleks seperti yang disuruh di modul ini. Ini desain untuk praktikum 3 seperti ini dan desain untuk tugas 3 seperti ini. Langsung saja kita menjelaskan dari praktikum 3 terlebih dahulu. Di sini saya sedikit memberitahu desainnya dulu. Di sini ada 3 label, input suhu label 1, output suhu label 2, dan hasil nanti adalah label 3. Lalu di sini saya menggunakan dua grup box, masing-masing grup box memiliki tiga radio button ya. Baru ada text box satu. Di dalam grup box satu ini ada tiga radio button. Radio button satu adalah Celsius, radio button dua adalah Reaumur, dan radio button tiga adalah Fahrenheit. Lalu di grup box 2 sama ada radio button 4 hitungannya Celsius, radio button 5 Reaumur, radio button 6 Fahrenheit, dan terakhir ada button konversi. Kita akan membuat programnya di button ini. Langsung saja kita menjelaskan programnya. Oke, ini adalah program seluruh program saya. Kita akan mulai dari try. Kita menggunakan try and catch sebagai pengaman. Kita akan menjelaskannya nanti. Langsung kita ke if tb1 dot text sama dengan kosong. Apa ini tb1? Tb1 ini adalah ini text box inputnya. Saya memberi namanya tb1 biar mudah diingat. TB1. Jadi, jika TB1 ini kosong, maka akan muncul pesan error seperti ini. Pesan warning, message box dot show. Show input tidak boleh kosong, lalu error. Lalu jika tidak kosong atau sudah kita input, maka dia akan langsung lompat ke program selanjutnya. Di sini kita mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Di sini saya ada yang pertama ada variabel Celsius sama dengan 0. Apa ini artinya? Di sini kita menggunakan variabel Celsius dengan nilai awalnya itu adalah 0. Kita berarti nilai awal untuk semua program ini adalah menggunakan Celsius yang bernilai 0. Baru kita menggunakan tipe data double agar bisa mendeteksi angka desimal gitu. Biar tidak bilangan bulat saja. Lalu di sini ada selanjutnya ada double input sama dengan convert to double dalam kurung tb1.text tutup kurung. Apa ini artinya? Ini artinya hmm, ketika kita mengisi mengisi nilai di tb1 tadi, maka ini for your info ya. Ini nilai awal yang kita masukkan di tb1 ini itu awalnya adalah string, maka kita menggunakan convert to double. Fungsinya adalah mengonvert string ke tipe data double agar bisa terbaca dan tersimpan di dalam variabel input ini. Sama juga seperti di atas kita menggunakan tipe data double agar bisa untuk desimal. Jadi ngerti ya? Oke, lanjut kita ke program selanjutnya. Ini program yang pertama untuk satuan awalnya. Kita menggunakan if else. Di sini if RB1 cek sama dengan true, ini artinya adalah ketika kita memilih RB1, apa itu RB1? Seperti yang sudah saya kasih tahu tadi. Ini RB1 Celsius, RB2 Reaumur, RB3 Fahrenheit,
Itu buat yang awal. Baru buat yang grup box 2 tujuannya. Tujuannya itu Celsius ini adalah RB4, Reaumurnya adalah RB5, dan Fahrenheit adalah RB6. Oke, kita balik ke program. Sini, jika kita memilih RB1, maka akan menggunakan ini. Akan ada Celsius sama dengan input. Apa itu artinya? Jadi nilai awal yang kita eh, buat tadi, yang kita buat di TB1 kan di convert dari string ke double, baru disimpan di input. Jadi ketika nilai awalnya adalah Celsius sama dengan input, berarti sama saja artinya, tidak ada artinya. Tidak ada yang berubah maksudnya gitu. Tidak ada rumusnya. Karena nilai dasarnya itu adalah Celsius sama dengan 0. Jadi kalau kita misalnya di sini input 25, maka RB1 kita langsung 25 gitu. Baru di sini else if RB2. Ini kalau kita pilih Reaumur nilai awalnya, maka Celsius sama dengan input dikali 5 dibagi 4. Ini rumus Reaumur ya. Berarti dari nilai yang tersimpan di input akan dikali 5 lalu dibagi 4. Lalu hasil dari rumus ini akan tersimpan di variabel Celsius ini. Lanjut else if jika RB3 cek sama dengan true, kita pilih ini ya Fahrenheit di awalnya, maka Celsius sama dengan input dikali 32 dikali 5 lalu dibagi 9. Dikurang 32 maksudnya. Input dikurang 32 dikali 5 dibagi 9. Nilai yang tersimpan di input, nilai awalnya akan dikurangi 32 lalu dikali 5 lalu dibagi 9. Lalu hasilnya akan tersimpan di variabel Celsius ini. Ini else lainnya. Ini jika kita tidak memilih salah satu radio button itu, maka akan muncul ini. Pilih satuan awal suhu. Akan muncul warning, peringatan seperti itu. Jika kita sudah memilih salah satu itunya, radio buttonnya, maka akan lompat ke program berikutnya. Di sini program program Groupbox 2 program tujuannya. Di sini sebentar. If sama dengan jika kita milih tujuannya adalah Celsius, maka nilai awal yang sudah tersimpan tadi akan to string lalu ada format ini. Maka ini ya maksudnya itu nilai yang sudah tersimpan di Celsius itu di nilai awal tadi akan diubah to string. Maksudnya kan yang tadi ini kita dari string kita ubah agar bisa ini ya, agar bisa operasinya kita ubah ke double. Lalu untuk menampilkan di label output kita membutuhkan string. Jadi yang double ini dari double kita ubah lagi ke string. Lalu kita menggunakan format ini 0 dot pagar-pagar ini. Itu artinya nilai yang akan terbaca adalah maksimal dua angka di belakang koma. Lalu dari double nilai awal kita ubah dari label ke string lalu akan tersimpan di lalu akan tertampilkan di label output ini. Label output ini ya, label ini. Maka dia akan masuk ke sini langsung. Lalu jika kita pilih RB5 Reaumur, maka nilai awal yang tersimpan dari Celsius ini akan dikalikan 4 lalu dibagi 5 lalu diubah ke string, lalu kita pakai format itu, lalu nanti hasilnya akan tertampilkan di label output ini. Jadi nilai awal nilai yang sudah tersimpan di variabel Celsius akan dikali 4 lalu dibagi 5 lalu akan diubah menjadi string agar tertampilkan di label output ini. Sama juga masalahnya seperti di RB6 ini, Fahrenheit. Cuman beda di rumus saja. Dari nilai awal yang sudah tersimpan, kita akan kali 9 lalu dibagi 5 lalu ditambah 32 lalu diubah lagi.
dari double ke string. Tetap menggunakan format itu agar ini ya, to string agar tertampilkan di label output ini. Lalu else ini, kalau kita tidak memilih salah satu tujuan, pilih akan muncul peringatan, pilih satuan suhu tujuan. Lalu ini yang try and catch tadi. Jadi ini adalah program kita akan mencoba program ini ketika kita ada salah input, misalnya kita input huruf, maka dia tidak akan langsung crash. Dia akan di catch oleh ini, ditangkap maksudnya. Ditangkap oleh ini lalu akan memunculkan notif seperti ini. Show, periksa kembali inputan Anda, error. Oke. Lalu, oke, sudah semua. Kita akan langsung saja mendemonstrasikan hasil program ini. Kita running. Di sini kita input suhunya. Misalnya suhunya 30. Di sini kita tidak memilih ini dulu ya, grup box satu ini, maka akan muncul pilih satuan awal suhu. Boom, pilih satuan awal suhu. Oke, kita dari Celsius ke Celsius tetap ya, karena nilai awalnya Celsius. Kalau tujuan kita Celsius, maka tidak ada rumusnya. Lalu lanjut ke ini, kita coba ubah ke reamur. Hasilnya adalah 24 dan Fahrenheit hasilnya adalah 86. Di sini kita akan buktikan rumusnya ya. Kita pakai kalkulator, kita hitung manual. Kita coba tadi Celsius sama dengan berarti nilai awal yang kita input 30. Kita coba ke Fahrenheit dulu ya, 30 lalu dikali 9 baru dibagi 5 baru ditambah 32. Tuh, hasilnya sama ya 86. Lalu kita akan coba yang Celsius ke tujuan reamur. Bentar kita hitung manual dulu. Berarti 30 di apa nih rumusnya? 30 dikali aduh salah. 30 dikali 4 lalu dibagi 5. Boom. Hasilnya akan 24. Kita coba di ini kalkulator kita. Boom. Sama kan hasilnya 24. Sama juga, sama aja kayak gini ya. Ini kalau misalnya nilai awal kita reamur, kita ubah ke Celsius, maka dia 30 akan di mana tuh? 30 akan dikali 5 lalu dibagi 4. Tuh hasilnya 37,5. Sama juga seperti Fahrenheit. Fahrenheit ke Celsius -1,11. Apakah betul kita salah. Coba-coba. 30 kita input ini dikurangi 32 sama dengan baru dikali 5 baru dibagi 9. Apakah benar hasilnya? Benar hasilnya. -1,1111. Kenapa output kita cuma dua angka di belakang koma? Seperti yang kita buat tadi ya. Yang saya bilang kita menggunakan format ini. Maksimal dua angka yang akan tampil. Dua angka di belakang koma yang akan ditampilkan. Jadi -1,1111. Tuh. Lalu kita coba. Berkoma misalnya 30,5. Tetap sama. Sini tuh 24,4. 86,9. Apakah betul? Kita coba lagi. 30,5. Kita pakai rumus Fahrenheit tadi ya. Ini 30,5 dikalikan 9 lalu dibagi 5 lalu ditambah 32. Maka hasilnya 86,9. Oke, kita coba ke reamur.
30,5 kita mana rumusnya ini dikalikan 4 baru dibagi 5. Maka ini hasilnya 24,4. Apa betul? Tuh, sama 24,4. Gitu juga kita akan buktikan kalau kalian tidak percaya di website langsung. Ini kita bikin 35. Sebentar, mana nih? Dari dari Celsius, dari Celsius. Celsius 30,5, Celsius ke Reaumur 24,4, Celsius ke Fahrenheit mana nih? 86,9 sama. Lalu kalau nilai awalnya Reaumur Celsius 38,13, ntar kita ubah dulu ini ya, Reaumur. Ini kita buat ya. Hmm. Di sini dua angka ya. Jadi kalau dikali di website 38,125 karena kita menggunakan format maksimal dua angka yang akan ditampilkan maka langsung dibulatkan 38,13. Lalu kita lihat di reamurnya 30,5 sama Fahrenheit 100,63 nih ya. 106,25 dibulatkan menjadi 163 karena kita menggunakan format maksimal dua angka ditampilkan. Lalu Fahrenheit. Lalu ini kita ubah lagi Fahrenheit. Kita lihat Fahrenheit ke Celsius. Min 0,83. Sini kan min 0,83 kepanjangan ya. Jadi kurang rapi. Maka kita pakai format itu min 0,83. Baru Fahrenheit ke Reaumur. Min 0,666667 akan dibulatkan menjadi min 0,67. Fahrenheit ke Fahrenheit tetap sama 30,5. Oke, kita lanjut ke kita kita balik lagi ke sini. Oke, berarti praktikum 3 kita sudah sesuai, sudah terjalan dengan baik. Kita lanjut ke tugas 3. Tugas 3 di sini hmm, kita jelaskan desainnya dulu. Di sini sesuai dengan modul. Kita lihat desainnya. Aduh, kita lihat desainnya tugas 3 dengan modul. Sama ya, kurang lebih ada 6 text box, 3 tiga apa? Ada berapa nih? 6 label. 1, 2, 3, 4, 5, 6 label. Lalu ada grup box, satu grup box, ada 4 radio button, lalu ada buttonnya satu. Kita akan jelaskan langsung. Sini kita menggunakan sesuai desain itu 6 label, 6 label, bilangan pertama, bilangan kedua, hasil plus J plus J plus J. Lalu kita menggunakan 6 text box. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita menggunakan grup box satu grup box yang bernama operasi. Yang di dalam grup box ini ada 4 radio button. Yang pertama radio button tambah, yang kedua radio button kurang, yang ketiga radio button kali, yang keempat radio button bagi. Lalu di sini button untuk program kita. Kita akan melakukan program di button hitung ini. Langsung saja kita ke penjelasannya. Di sini bisa dilihat ini adalah semua codingannya. Oke, langsung saja kita. Yang pertama kita mendeklarasi ini kan try and catch nanti saya jelaskan seperti yang tadi. Di sini kita langsung langsung skip ke deklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Di sini ada double IP1, IP2, IP3, IP4. Apa ini artinya IP1, IP2, IP3? Nanti dikira IPK pula ya kan? Salah. IP1 ini adalah input satu. Input satu adalah ini. Input satu, input 2, input 3, input 4. Seperti itu. Biar tidak bingung saat ngodingnya.
Lalu kita menggunakan tipe data double agar ada desimal-desimalnya. Lalu langsung kita lanjut ke codingan berikutnya. Di sini ada if. If TB1, TB2, TB3, TB4 kosong. Apa itu TB1? Yang ini ya. TB1 ini TB1, TB2, TB3, TB4. If kalau textbox 1, textbox 2, textbox 3, textbox 4 kosong, maka nanti akan muncul notif seperti ini. Lengkapi semua input, error. Dia tidak akan langsung lompat ke program selanjutnya. Dia akan bolak-balik terus di sini kalau kalian tidak memilihnya. Maka kita harus memilih salah satu. Ketika kita harus melengkapi semuanya, bukan salah satu. Jadi ketika kita sudah melengkapi semuanya, maka lanjut ke program berikutnya. Di sini kita itu jelaskan dulu IP1 sama dengan convert to label, IP2, IP3, IP4. Apa ini artinya? Sama seperti apa praktikum penjelasan praktikum tadi. Nilai yang kita masukkan di textbox 1, 2, 3, 4 ini yang awalnya adalah string akan di-convert to double menggunakan ini yang artinya itu dari string akan kita ubah ke double lalu akan disimpan di variabel-variabel ini. TB1 akan disimpan ke variabel IP1, 2 disimpan di IP3, TB3 akan disimpan di IP3, TB4 akan disimpan di IP4. Oke, lanjut ke if else-nya. Di sini if jika kita menekan RB tambah, RB tambah itu ini RB tambah, RB kurang, RB kali, RB bagi. Biar kalian nggak bingung. Biar saya nggak bingung juga. RB tambah cek. Berarti kalau jika kita memilih RB tambah, maka akan maka akan muncul rumus ini. Rumus penambahan bilangan kompleks. Di sini op1.text sama dengan OP ini adalah output ya. OP OP1, OP2 ini adalah output. Output yang ini. Ini adalah output satu mana nih? OP1, lalu ini adalah OP2. Oke, langsung. Jika kita memilih RB tambah, maka dia ini, rumusnya ini. IP1, maka input 1 ditambah input 3, lalu akan diubah ke string, lalu akan ditampilkan di output 1 ini. Jadi rumusnya itu adalah ini. Bilangan pertama real 1 ditambah bilangan ini ya, yang 1 ditambah 3 baru 2 ditambah 4 gitu. IP input 1 ditambah input 3 lalu diubah ke string dari double ke string kita gunakan format maksimal 2 angka di belakang koma lalu akan disimpan lalu akan tertampilkan di output 1 sama juga seperti output 2 input 2 ditambah input 4 lalu diubah dari double ke string lalu akan tertampilkan di output 2 ini. Lalu else if kalau kita memilih RB kurang, rumusnya masih sama seperti rumus penambahan, hanya dikurang saja. Jadi input 1 dikurang input 3 diubah ke string, dari double ke string, kita gunakan format 2 angka di belakang koma, lalu akan tertampilkan disimpan di output 1. Sama juga output 2 dot text ini. Jadi input input aduh salah. Input 2 dikurangi input 4 lalu diubah ke string lalu akan tertampilkan di output 2 lalu kita di sini ada perkalian kalau kita memilih RB kali dot check kita ini ya kita pilih RB kali lalu di sini ada rumus 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 perkalian bilangan kompleks jadi input 1 dikalikan input 3 lalu akan dikurangi lalu
Ada input 2 dikali input 4, lalu hasil dari input satu ini sama input 2 ini akan dikurangi. Seperti itu. Lalu akan diubah ke string dengan menggunakan format maksimal 2 angka, lalu akan tertampilkan di output satu ini. Sama juga seperti output 2. Input satu dikali input satu dikalikan input 4 ditambah input 2 dikali input 3, lalu diubah dari double ke string. Ini rumus bilangan kompleks ya, kalau kalian tidak tahu seperti itu. Lalu di sini else if kalau jika kita memilih RB bagi, radio button bagi, maka ini rumus pembagian bilangan kompleks. Hmm, IP1 dikalikan IP3 ditambah IP2 dikalikan IP4 lalu dibagi dengan penyebutnya. Ini kita samakan penyebutnya agar hilang deh. IP3 dikali IP3 plus IP4 dikali IP4. Sama juga seperti output 2. Input 2 dikalikan input 3 lalu input satu dikalikan input 4 lalu dikurangi baru dibagi dengan penyebutnya IP3 dikali IP3 plus IP4 dikali IP4 lalu diubah double di, dari double diubah ke string dengan menggunakan format dua angka maksimal di belakang koma. Lalu akan tertampil di output satu dan output 2. Lalu ini ada else jika kita tidak memilih operasi radio buttonnya ya. Aduh, jika kita tidak memilih operasi radio button, maka akan muncul peringatan seperti ini. Pilih operasi yang ingin dijalankan. Error. Lalu ada catch. Try and catch. Try and catch ini, jadi kita mencoba program ini, jika kita ada salah input, akan ditangkap oleh catch ini. Lalu akan memunculkan notif notif seperti ini. Periksa input yang Anda masukkan, error. Hmm. Jadi dia tidak bisa itu ya. Tidak bisa me, apa mem, apa mengisi huruf huruf di program ini. Lanjut kita mendemonstrasikan hasilnya. Di sini kita buat ya. Bilangan pertama 10, bilangan kedua 5 misalnya. Baru ini ada bilangan pertama imajiner 5, bilangan kedua imajiner 20. Lalu di sini kita coba tidak memilih operasi, maka akan muncul, boom, pilih operasi yang ingin dijalankan. Muncul notifnya kan peringatannya. Lalu kita tidak ketika ada yang kosong, maka akan muncul lengkapi semua input. Oke, berarti jalan ya. Oke, berarti tadi 20 ya misalnya. Lalu di sini kita hitung, boom, 10 sesuai dengan rumusnya ya. Input satu ditambah input 3, input satu ditambah input 3, 10 ditambah 5, 15, baru input 2, 5 ditambah input 4, 5 ditambah 20, 25. Benar ya, rumus penambahan. Sama juga untuk rumus pengurangan, 10 dikurangi 5, 5, 5 dikurangi 20, min 15. Lalu kita akan coba rumus perkaliannya. Di sini hasilnya itu adalah min 50 dan 225. Kalau tidak percaya rumusnya kita buktikan di ini apa? Sebentar guys. Kita buktikan di website kalkulator bilangan kompleks. Di sini mana nih hasilnya? Bilangan kompleks pertama 10, 10 sama 5 ya. 10, 10 di sini 5, lalu
Bilangan kedua 5 sama 20. 5, 20. Lalu di sini kita perkalian, kita hitung. Mana nih hasilnya? Sebentar. Bilangan pertama 10 plus 5, 5 plus 20. Mana nih perkaliannya? Hitung. Nih hasilnya. Hasilnya min 50 plus 225. Bagian realnya ini adalah min 50. Lalu bilangan imajinernya itu adalah 225. Ini rumusnya itu. Menggunakan rumus A plus BI C plus DI sama dengan AC min BD plus AD min BC. Sama seperti input tadi mantu. Aduh, sama seperti ini. Input satu dikali input 3, lalu lalu input 2 dikali input 4, lalu dikurang. Seperti itu ya rumusnya guys. Benar, benar berarti ya. Aduh, ini apa lagi kalkulator. Salah guys. Lalu kita coba pembagiannya. Hasilnya adalah 0,35 plus mm, 0,35 dan min 0,41. Kita coba pembagian. Pembagian kita hitung. Hasilnya. Bilangan realnya 0,35 dan bilangan imajinernya adalah minus 0,41. Benar ya berarti. Lalu kita kita coba angka lebih besar misalnya. Lah, kita coba berkoma apakah bisa? 20,5. Ini 5,5. Di sini 15,5 di sini 2,5. Lalu di sini kita penambahan terlebih dahulu. Sini 20,5 ditambah 15,5 sama dengan 36. 20 tambah 15, 30. 0,5 tambah 0,5, 1. 35 tambah 1, 36 hasilnya. Lalu di sini 5,5 tambah 2,5 hasilnya 8. Benar guys. Lalu di sini kita buat pengurangan. Maka hasilnya 20,5 dikurangi 15,5 hasilnya 5. 5,5 dikurangi 2,5 hasilnya 3. Lalu ada perkalian. Hasilnya akan seperti ini. Langsung saja kita coba. 20,5, 15,5, lalu 5,5 ya. 5, aduh, 5,5, baru ada 15,5, 15,5 dan terakhir 2,5. Kita akan coba perkalian. Kita hitung. Maka hasilnya akan seperti aduh, maka hasilnya akan seperti ini. 304 dan 136,5. Bi- Bilangan realnya adalah 304 dan bilangan imajinernya adalah 136,5. Sama seperti pembagiannya. Hasilnya adalah boom 1,34 dan 0,14. Apakah benar? Kita pembagian, kita hitung. Boom. Hasilnya adalah 1,34 dan 0,14. Seperti itu guys. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kedua program saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan, mohon dimaklumkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.